Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya, teman-teman semuanya, kita bertemu lagi di malam hari ini. Nah, malam hari ini kita membahas topik yang berbeda dari sebelumnya. Nah, yaitu apa topiknya? Topiknya yaitu bisnis rasa pesantren. Nah, kali ini saya mengundang seorang entrepreneur. Alhamdulillah beliau ini masih muda dan alhamdulillah juga beliau juga bisa sukses di bisnis yang dijalaninya sekarang. Nah, jadi bisnis beliau ini rasa pesantren, teman-teman. Nah, penasaran kisahnya gimana, teman-teman? Nah, oke, saya undang Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mana. Gimana kabarnya, Mbak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak Lizki. Masya Allah, alhamdulillah. Semangat banget nih, alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Mbak Mana sebelumnya sudah meluangkan waktunya di malam hari ini untuk sharing nih ke teman-teman. Nah, boleh ya langsung saja nih, Masya Allah, Mbak Mana ini juga segudang prestasi juga ya teman-teman. Beliau ini seorang leader juga, seorang mentor bisnis, dan alhamdulillah beliau juga sudah mencetak beberapa pengusaha yang sukses, dan insya Allah mohon doanya, insya Allah bentar lagi tembus ratusan pengusaha sukses yang dicetak oleh beliau. Amin amin ya robbal alamin. Nah, saya penasaran nih Mbak Mana, kenapa Mbak Mana mengambil judul bisnis rasa pesantren ini? Alasannya apa sih Mbak? Ya silakan Mbak Mana. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, sebelum saya jelaskan secara detail ya, Ya, jadi kita ingat kembali dulu ya bahwa kita diciptakan untuk apa gitu ya dalam hidup ini gitu. ya, Nah, kita ketahui bahwa kita sebagai manusia ternyata diciptakan makhluk yang paling unik ya dibanding dengan malaikat. Walaupun malaikat yang senantiasa tawak terus kepada takwa terus kepada Allah gitu. Dan juga ada hewan yang hanya mempunyai nafsu saja gitu. Tetapi kita manusia diciptakan ada dua hal unsur yang dalam diri kita yaitu fujur sama takwa gitu. Jadi disitulah keunikan kita sebagai manusia. Disitulah kita bagaimana agar takwa kita terus yang muncul gitu kan. Misalnya nih ketika kita mendengar adzan gitu kan, kayak secara sekilas kita pasti ada rasa, wah udah ada nih saya harus sholat gitu. Tiba-tiba ada bisikan lain gitu ya. Bentar Mbak, manusia yang diciptakan dengan dua hal yang harus kita lawan, yang harus kita seimbangkan dalam diri kita gitu. Jadi begitulah ketika di dalam bisnis juga pasti ada yang namanya apa hal yang kayak apa ya Mbak namanya, menguji kita gitu kan. Ada bisnis yang menjanjikan keuntungan yang besar tetapi tidak ada dalam koridor ketentuan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kadang ada juga bisnis yang menjanjikan dah sampai berapa puluhan juta sekian jam gitu kan, tetapi tidak sesuai dengan yang Allah inginkan, tidak sesuai yang Allah anjurkan gitu. Nah, alhamdulillah sebelumnya sih saya juga udah pernah berbisnis gitu ya, tetapi itu hanya sekedar jualan gitu ya. Kalau kita jualan-jualan gitu doang tanpa ada ilmu, tidak tanpa ada yang meningkatkan kapasitas kita dari keilmuan kita, dari sikap kita, dari akhlak kita gitu kan. Semuanya hanya ya udah jualan laku alhamdulillah gitu. Uangnya juga kita nggak tahu kemana untuk apa gitu kan. Karena memang tidak ada yang namanya pembinaan, tidak ada yang namanya uh,
tujuan bisnis itu kita nggak ini, pokoknya untung untuk pribadi, untuk selesai gitu. Jadi seolah-olah hanya untuk kesenangan pribadi semata gitu. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah tentunya ya, saya dipertemukan dengan bisnis yang saya sebutkan bisnis rasa pesantren ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi di bisnis ini kita benar-benar memperhatikan dulu kewajiban kita terhadap Allah gitu kan. Jadi sebelum kita bertobaran di muka bumi, kita harus mengetuk pintu langit dulu gitu ya. Jadi kalau di bisnis saya namanya ikhtiar langit gitu ya. Jadi kita harus tahajud, tilawah, sedekah. Bahkan di bisnis ini disebutkan jadikan sedekah sebagai panglima gitu. Jadi saya aja baru dengar gitu kan, tahunya kita panglima digunakan di mana gitu kan. Tahunya ini sedekah dijadikan sebagai panglima gitu. Kita tadinya kalau bersedekah itu kalau sudah punya uang dulu gitu kan, ada lebih dulu, ada sisa gitu. Kalau sekarang kita udah punya ini tersendiri gitu kan, punya punya grup gitu di checklist untuk bahwa kita udah sedekah gitu kan. Tapi kan karena bukan karena untuk ria juga gitu kan, karena itu sebagai motivasi gitu ya. Jadi ketika kita beribadah itu kan boleh secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kalau memang itu membuat kita lebih baik, membuat kita lebih komitmen gitu kan. Jadi kita boleh diumumkan di grup gitu. Makanya di komunitas saya dibuatkan grupnya gitu kan, di checklist kalau sudah tilawah, kalau sudah sedekah, kalau sudah duha, kalau sudah tahajud gitu kan. Itu kita jadi otomatis lebih konsisten gitu. Jadi karena di bisnis sebelumnya tahajud kita bolong-bolong lah, yang gitu kan. Tapi setelah di bisnis yang sekarang, alhamdulillah termotivasi dari teman-teman yang lain juga. Ketika kita sendiri yang nggak checklist gitu kan, sementara teman-teman semua pada checklist gitu kan, merasa waduh saya ketinggalan gitu kan. Jadi awalnya gara-gara teman kan, lama-lama juga jadi kita terbiasa merasakan ada yang kurang ketika kita tidak duha gitu. Jadi memang bisnis yang sekarang karena memang pembinaannya juga menganjurkan semua secara konsisten gitu, ada juga yang namanya pembinaannya di sepertiga malam, Mbak. Jadi sebelum kita memulai bisnis, hari Senin jam 3 dini hari kita harus sudah tahajud, sudah tilawah, lalu kita mengikuti pembinaan. Jadi bukan kita untuk cari perhatian ke manusia juga ya, tapi kita untuk cari perhatian ke Allah, bahwa itu juga sebagai ladang latihan gitu kan, bagi yang mungkin yang terbiasa bangun jam 2, jam tengah 3 gitu. Disitulah sebagai tempat latihan gitu. Semuanya insya Allah jadi terbiasa bangun lebih awal, dan kalau bisa tidurnya lebih awal, insya Allah suksesnya juga lebih awal gitu ya. Jadi memang harus jelas memang tujuan bisnis kita apa, karena disebutkan ya bahwa Allah lebih mencintai umat umat ya, manusia yang kuat dibanding yang lemah gitu. Karena orang yang lebih kuat dia akan lebih bisa berbuat lebih baik untuk dirinya dan orang lain. Jadi lebih bermanfaat untuk orang banyak, seperti itu, Mbak. Ya, Masya Allah, luar biasa. Nah, seperti yang dipaparkan oleh Mbak Mana, di sini juga sudah disampaikan bahwa bisnis rasa pesantren yang Mbak Mana rasakan, alhamdulillah ya, di bisnis ini kita juga selalu diajarkan terkait tilawah, duha, sedekah, bahkan tahajud pun, teman-teman. Nah, di sini pun kita juga ada yang namanya pembinaan sepertiga malam. Nah, dan istimewanya nih, yang membuat istimewa itu
pesertanya bisa sampai tembus ribuan. Bahkan Zoom aja itu yang maksimalnya itu 1.000, itu sampai penuh-penuh ya Mbak Mana. Padahal jamnya itu belum jam 3 gitu, tapi udah penuh duluan. Nah itu yang luar biasa, yang Masya Allah, artinya mitra-mitra di bisnis tersebut itu sangat pembelajar. Nah, dari yang Mbak Mana jelaskan tadi nih, boleh Mbak Mana ceritakan nih, pasti teman-teman juga penasaran. Nah, dulu ketika Mbak Mana berbisnis, dengan sekarang ketika Mbak Mana berbisnis di bisnis ini, itu apa sih perubahan-perubahan yang Mbak rasakan dalam diri Mbak Mana itu apa? Silakan. Ya, alhamdulillah. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau di bisnis sebelumnya kita nggak pernah mikirin uangnya untuk apa gitu. Jadi sekarang kita lebih konsisten untuk sedekah gitu kan. Tadinya kita sedekahnya nggak rutin gitu. Alhamdulillah dengan bisnis yang sekarang lebih rutin lagi. Yang ikhtiar langit insya Allah semuanya berubah gitu ya. Yang tahajudnya, tilawahnya, sedekahnya gitu. Nah, kalau untuk ikhtiar bumi juga insya Allah ada banyak perubahan gitu. Tadinya jangankan berbicara seperti ini sama Mbak Lutfi, kayaknya kita nggak pede gitu ya. Jadi alhamdulillah di sini memang bukan hanya sekedar cerita target sama impian saja gitu ya, tetapi kita dibimbing dari segi skillnya juga gitu, dari segi pemasaran tentu udah pasti ya. Jadi banyak hal-hal yang dialami seperti itu. Jadi tadinya juga kita nggak pernah bisa ya untuk membina orang gitu. Maksudnya membina dari segi ruhnya juga mungkin ya. Jadi ketika di bisnis yang sekarang ngajak orang untuk tahajud itu aja kita nggak pede gitu kan. Jadi sekarang bukan hanya tahajud kita saja gitu, tetapi tim kita juga bisa kita ajak tahajud, bisa kita kayak coaching ya istilahnya, kita chatting, kita telepon, Mbak, kalau Mbak duhanya jam berapa biasanya, tahajudnya jam berapa. Jadi seperti yang saya jelaskan, bukan diri kita saja yang kita perbaiki. Alhamdulillah dengan wasilah bisnis ini, teman-teman kita yang tadinya, tim-tim kita tadinya enggak tahajud, jadi mereka juga ngomong, jadi saya boleh ya Mbak ditelepon aja segini, di call aja Mbak dan tahajud gitu. Jadi banyak memang yang awalnya mereka juga nggak pede harus ngikut ngisi checklist di grup kan ya. Saya Mbak nggak pernah ini loh, nggak pernah duka katanya kan. Tapi ketika kita jelaskan begini aja Mbak perlahan gitu kan. Jadi kita jelaskan, mereka juga otomatis ikutan gitu. Jadi soleh atau solihahnya gitu bukan satu orang saja, tapi insya Allah bentuk tim gitu kan. Jadi amalnya itu pahalanya itu kayak pahala berjamaah gitu. Jadi berubahnya itu insya Allah berubah secara berjamaah gitu Mbak. Masya Allah, luar biasa. Jadi di bisnis ini itu persaudaraannya sangat kuat banget teman-teman. Bahkan dari segi ikhtiar langit pun itu kita selalu saling reminder satu sama lain. Masya Allah. Nah kemudian sukses pun itu bukan sukses sendirian, melainkan juga sukses berjamaah. Dan kita tidak hanya fokus di bisnis saja, namun kita juga fokus di keagamaan juga, kemudian parenting, kemudian dengan pasangan, dan ilmu-ilmu yang insya Allah berguna untuk dunia dan akhirat. Nah, jadi memang ya Mbak Mana, saya pribadi juga merasakan hal yang sangat unik gitu di bisnis ini. Gitu. Jadi bisnis ini itu memang yang membuat saya seret, membuat saya yakin itu karena dekat sama amal jariah juga. Gitu. Nah, sedekah pun itu juga kita salurkan itu ke wakaf sumur, kemudian bahkan ada pembangunan Masjid An-Nahl di UK. Nah, kemudian juga ada macam-macam gitu. Jadi, Masya Allah, jiwa sosialnya itu sangat tinggi. Nah, itu yang membuat
kita itu semakin yakin karena di bisnis ini kita bukan hanya sekedar mengejar rupiah untuk diri sendiri saja, namun kita juga mengejar amal jariah untuk manfaat banyak orang tentunya, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, selanjutnya nih, yang membuat Mbak Mana nih semakin yakin dengan bisnis ini apa sih? Pasti di balik bisnis ini banyak kelebihan-kelebihan ya Mbak Mana. Nah, ini teman-teman juga pasti penasaran dan teman-teman pasti juga ingin mencoba untuk meyakinkan diri ini. Nah, apa sih dari dalam hati Mbak Mana, pikiran Mbak Mana yang membuat Mbak itu semakin yakin menjalankan bisnis ini sehingga Mbak Mana bertahan nih sampai sekarang, insya Allah seterusnya juga makin sukses. Amin, amin ya robbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kenapa saya yakin ya kembali ke itu tadi ke apa? Karena bisnisnya tidak hanya menceritakan tentang profit, tidak hanya cerita tentang target aja gitu kan. Jadi merasa apa ya? Merasa eh, dekat dengan Allah gitu kan. Maksudnya ketika kita menawarkan, kita berniat untuk membantu orang dalam bidang kesehatannya atau di bidang finansialnya gitu. Jadi kita seolah-olah kayak apa ya, kayak karyawannya Allah gitu kan. Jadi apa ketika kita melakukan apa-apa itu mudah-mudahan ya Allah ini jadi bekal saya untuk ke surga nanti gitu kan. Jadi memang kadang kita lupa terjual atau enggak sih gitu kan. Kadang kita lupa dapat untung enggak sih gitu. Kita mikirnya gimana biar informasi produk ini sampai ke orang lain gitu. Gimana biar si ini terbantu gitu. Jadi semangat gitu. Terus juga memang karena komunitasnya itu tadi banyak pembinaan gitu ya. Jadi kita yakin bahwa ilmu kita di sini juga bertambah gitu kan. Kayak kita Selasa juga ada kajian rutin ya, kajian rutin untuk muslimah gitu. Jadi sebagai penambah wawasan kita di bidang keagamaan kita gitu. Jadi makin yakin gitu. Ini memang benar-benar kayak kita sedang di santri gitu, kayak sedang berada di pesantren gitu, benar-benar diperhatikan semua gitu. Jadi bukan hanya kadang kayak begini, kalau menceritakan ke orang ini sampai orang bertanya gitu ya, ini Mbak Mana apa bisnis apa bidang sosial katanya. Insya Allah dua-duanya saya sebutin, saya bilangin, jelasin gitu. Jadi kita makin pede karena memang tujuannya untuk kemaslahatan orang banyak gitu. Jadi makin yakin. Jadi kita juga sudah apa di seperti apa namanya Mbak yang penanggung jawab pembina. Jadi kan di pembina kita juga di PPQ, di pengusaha pecinta Al-Quran juga kita sudah ketahui siapa aja gitu. Jadi mereka sudah menjadi panutan sebagai teladan kita. Jadi ilmunya kita ambil untuk kita praktekkan. Jadi semakin yakin karena kesolidan tadi. Jadi komunitasnya udah komplit banget gitu ya. Jadi ilmunya juga sudah luar biasa. Jadi ketika kita di sini, ketika berada di komunitas ini, serasa dekat dengan Allah dan yakin akan kesuksesan, akan dibantu sama Allah gitu. Jadi tertaut kepada Allahnya gitu. Jadi yakin berharap sebagai setiap kita bergerak pun kadang ya Allah ini mudah-mudahan mendatangkan pahala gitu. Karena bisa juga kita apa setelah selesai sholat misalnya nih masih di sajadah bisa sambil ketingin orang-orang gitu kan ya Allah mudah-mudahan ini merupakan ladang pahala gitu. Jadi makanya yakin banget gitu. Iya. Seperti itu Mbak. Ya, Masya Allah luar biasa. Nah, jadi memang di bisnis ini itu kita salah satunya itu juga diajarkan selalu bersyukur gitu. Karena ketika kita bersyukur,
insya Allah Allah juga akan menambah nikmat untuk kita semuanya. Bahkan ketika kita mengetahui ya, mungkin orang biasa itu mengatakan ketika mendapat sesuatu pasti baru mengatakan alhamdulillah atau terima kasih ya Allah. Nah, namun bedanya kalau orang yang luar biasa, mereka walaupun belum Allah kasih, pasti bersyukur dulu. Gitu, bersyukur dulu, positive thinking dulu, akhirnya Allah kasih beneran. Jadi salah satu yang diajarkan mentor itu kan kita diajarkan untuk bersyukur dulu walaupun kita katakanlah belum closing atau belum dapat transferan. Kita bersyukur dulu. Alhamdulillah, bismillah bentar lagi insya Allah dapat transferan 5 juta. Nah, katakanlah gitu. Kita berhusnuzon dulu sama Allah. Nah, insya Allah itu juga akan menarik yang namanya magnet rezeki. Nah, kebanyakan kan orang biasa itu kan mereka bersyukurnya setelah mendapatkan. Nah, namun bedanya kalau orang luar biasa, walaupun belum mendapatkan itu bersyukur. Nah, Masya Allah. Terus kemudian di bisnis ini juga alhamdulillah ya teman-teman, di sini insya Allah kita selain mendapatkan rupiah, juga mendapatkan ruhiyah gitu, Masya Allah. Jadi insya Allah di sini suksesnya dunia akhirat. Apalagi sang mentor itu selalu mengingatkan kepada kita untuk menyelesaikan ikhtiar langit dulu. Nah, kemudian setelah ikhtiar langit selesai, baru ikhtiar bumi. Nah, kenapa seperti itu? Karena dalam Al-Quran pun itu juga disebutkan bahwa ketika kita mengejar dunia, kita hanya dapat dunia saja. Namun ketika kita mengejar akhirat, insya Allah kita juga akan mendapatkan dunia dan akhirat. Dua-duanya insya Allah dapat. Nah, tadi ada yang menarik nih dari yang Mbak Mana sampaikan terkait sedekah. Nah, bahkan ya ketika kita katakanlah masih belum dapat transferan atau apa, nah kita mencoba untuk mengosongkan rekening kita untuk bersedekah, itu justru tiba-tiba nantinya beberapa jam kemudian itu biasanya dapat transferan dan itu memang beneran terjadi gitu. Beneran terjadi bukan hanya pada diri saya, tetapi mitra-mitra saya pun testimoninya juga seperti itu, Masya Allah. Jadi memang sedekah itu mengundang rezeki. Kemudian silaturahim pun juga mengundang rezeki. Walaupun kita dulu waktu pandemi online, itu silaturahim tetap terjaga gitu, via online. Dan Alhamdulillah sekarang offline itu pun seperti yang namanya kopdar, kemudian kunjungan mitra itu juga dilakukan. Jadi di sini yang saya rasakan itu memang persaudaraan di bisnis praktis ini itu sangat tinggi gitu. Silaturahim pun itu sangat dijaga, Masya Allah. Dan mereka itu pembawaannya juga tenang, terus menenangkan, kemudian juga saling memotivasi, dan yang uniknya komunitasnya ini positif. Jadi orangnya juga bersemangat-bersemangat, kemudian energinya, auranya juga positif, sehingga membawa kita ikut positif juga. Dari segi pemikiran, kemudian dari segi ucapan, bahkan tingkah laku, Masya Allah gitu, sangat dijaga. Gitu, jadi serba positif. Apa-apa yang disampaikan positif, insya Allah hasilnya pun juga positif. Apa-apa yang kita pikirkan positif, insya Allah nanti hasilnya juga positif. Nah, jadi inilah the power of energy positif gitu yang diajarkan oleh para mentor. Masya Allah. Nah, kemudian di sini Mbak Mana, saya yakin Mbak Mana kan juga pasti memiliki kesibukan ya Mbak Mana selain berbisnis. Nah, ini pasti juga banyak emak-emak yang ingin bertanya atau mungkin anak kuliahan yang lagi sibuk ini itu pasti juga kepo nih. Nah, kalau dari segi Mbak Mana sendiri nih dalam manajemen waktu Mbak Mana, itu gimana sih sehingga suami Mbak Mana juga ridho nih ketika Mbak Mana juga menjalankan bisnis, kemudian keluarga Mbak Mana juga ridho. Nah, ini tipsnya gimana? Pasti ini teman-teman juga penasaran nih sama tips dari Mbak Mana. Silakan Mbak Mana. Ya, Bismillah ya. Kalau dari segi waktu, karena mungkin kita udah bangunnya lebih awal ya, jadi kita udah selesaikan dulu semua ikhtiar langit kita. Nah, kalau udah semua udah selesai, kita
utamakan dulu keluarga gitu, rumah dulu gitu ya. Jadi semuanya dikerjakan dulu, baru kita ke bisnis gitu. Seperti yang sering saya dapatkan dari leader-leader ataupun mentor lainnya itu, bahwa apapun yang mau kita kerjakan besok itu kita harus rencanakan gitu. Bahkan ada yang mengatakan dituliskan gitu kan. Jadi kalau saya pribadi itu lebih dibuatkan poin-poin besarnya. Karena kan kita setiap pribadi, saya yakin di sini udah hafal lah ya namanya kegiatan sehari-harinya gitu kan. Kalau saya pribadi setiap hari beda. Jadi Senin, Selasa itu beda kegiatannya. Jadi kalau Selasa lebih padat daripada hari lainnya, Jumat juga lebih lebih banyak daripada hari Kamis sama Sabtu gitu. Jadi ketika malam kita sudah ingat, sudah ditulis apa-apa yang mau dikerjakan besok, walaupun nggak sedetail yang per menit per jam gitu kan, tetapi sudah ada poin-poin yang harus kita kerjakan yang lebih utama gitu. Kemarin juga di bisnis ini dapat ilmu bahwa harus ada istilah namanya yang mana yang paling prioritas dulu yang dikerjakan gitu ya. Jadi yang penting uh, prioritas yang pertama itu penting mendesak gitu. Ada yang penting tapi tidak mendesak. Ada yang mendesak tapi tidak penting, ada yang tidak penting dan tidak mendesak gitu. Jadi ketika kita sudah hafal keempat level ini kita harus dari malam sudah lihat dulu. Berarti yang penting dan mendesak itu yang mana gitu kan. Dan selain bisnis ini juga kan saya juga punya tanggung jawab ya. Kayak di sore hari mengajar anak-anak TPA gitu kan. Kalau itu kan otomatis saya nggak bisa ganggu gugat lagi jamnya gitu. Jadi dari pagi saya udah harus prepare yang mana yang duluan yang harus dikerjakan gitu. Seperti yang sering juga saya nggak hafal ya nama hadis atau apanya, tapi dijelaskan juga bahwa dari Ustadz gitu, bahwa di malam hari itu menjelang tidur itu kita boleh berdoa sama Allah supaya dibimbing kegiatan apa yang akan kita kerjakan besok gitu. Jadi sambil sambil zikir menjelang tidur, kita sambil berdoa atas apa yang sudah kita tuliskan tadi atau yang kita rencanakan apa yang dikerjakan besok. Kita boleh berdoa sama Allah, ya Allah bimbing saya besok atas apa yang saya rencanakan gitu. Itu namanya ikhtiar manusiawi ya kan. Jadi karena kalau masalah umur kita nggak tahu gitu kan. Kalaupun misalnya dipanggil dalam keadaan tidur malam hari kan, ya kembali kepada Allah gitu. Kita cuma punya ikhtiar seperti yang sering kita dengar ya, ikhtiar itu punya manusia tetapi takdir itu milik Allah gitu. Jadi kita punya rencana, punya ikhtiar, punya persiapan gitu. Jadi itu sih Mbak. Jadi dari malam sudah kita ketahui apa-apa aja besok yang harus dikerjakan gitu. Kemarin juga baru dapat ilmu ya dari leader kita, dari leader saya, leader kita bersama lah insya Allah Umi Nina ya. Beliau menjelaskan ternyata harus sedetail banget, detail banget gitu. Siapa yang mau ditelepon, siapa yang mau ditawarkan gitu, siapa besok yang mau kita chat gitu. Itu ternyata sedetail gitu. Kalau ilmu yang itu insya Allah sedang belajar gitu. Mungkin teman-teman bisa pakai tips itu gitu ya. Mau bisnis apapun mungkin bisa ya. Jadi diterapkan apa? Jadi dari malam sudah tahu untuk siapa ditawarkan besok gitu. Jadi ketika udah, karena kita seperti tadi kita punya keluarga, kita punya ada yang sudah punya, seperti saya misalnya udah punya suami, mungkin ada yang kan orang tua juga kadang sering yang ini gitu kan. Jadi kita tetap bisa menjaga apa ya, diri kita tetap bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban lain gitu. Nah, kalau misalnya seharian kita nggak punya nama-nama itu, otomatis ketika pas punya waktu,
siapa ya yang mau ditanya, yang dijualin, siapa Iya, yang mau diteleponin gitu. Kalau misalnya masih nyari-nyari nama kan otomatis waktu kita berkurang, apa betul. keefektifan waktu kita itu habis gitu. Jadi disitulah kita harus mempunyai efektivitas dalam penggunaan waktu gitu. Iya. Masya Allah luar biasa ini. Teman-teman juga mendapatkan tips nih dari Mbak Mana juga. Jadi untuk manajemen waktu, teman-teman bisa membuat yang namanya schedule harian. Dan aktivitas teman-teman itu kalau perlu ditulis. Jadi nanti tinggal di checklist-checklist. Mana sih yang sudah dilakukan, mana yang belum. Karena sesuatu yang direncanakan itu bisa saja biasanya tidak dilakukan gitu. Maksudnya tidak dilakukan sampai selesai. Apalagi sesuatu yang tidak direncanakan gitu. Jadi pastikan teman-teman di sini mencoba untuk membuat suatu catatan gitu, catatan untuk diri sendiri. Nah, itu coba teman-teman buat schedule harian. Mau ngapain aja sih? Kemudian nama-namanya itu siapa saja. Nah, jadi untuk pembisnis itu harus tahu nih nama-namanya yang mau dihubungi itu siapa supaya lebih tertarget juga gitu dan supaya lebih efektif waktu teman-teman karena beda ya energinya ketika kita sudah menyiapkan nama-nama orang tersebut sama belum atau mungkin prospek ya udah yang kelihatan aja itu pasti rasanya beda teman-teman gitu rasanya sudah beda dan vibrasinya pun juga beda tentunya. Nah, di sini juga pasti teman-teman penasaran nih Mbak Mana ya. Pasti di sini yang ikut di sini juga ada yang ibu rumah tangga, kemudian juga ada anak yang kuliahan, kemudian juga di sini sepertinya ada karyawan juga, macam-macam ya yang hadir di sini. Nah, pasti mereka salah satunya ada yang berbisnis, ada yang belum. Nah, Mbak Mana di sini boleh menjelaskan nih ke teman-teman, boleh sharing ke teman-teman apa sih pentingnya berbisnis. Nah, jadi ini kan teman-teman bisa jadi yang hadir di sini ada yang belum berbisnis juga. Nah, kita sama-sama memberi ilmu atau memberi mindset ya untuk teman-teman, oh ternyata penting loh berbisnis dari sekarang. Nah, silakan Mbak Mana. Kalau dari Mbak Mana, silakan. Ya, bismillah ya. Kalau pentingnya berbisnis itu seperti tadi lagi. Jadi ketika kita apa seperti kita kan termasuk umat akhir zaman gitu. Ternyata kita adalah umat atau hamba yang dicintai Allah gitu. Karena kita mengikuti sunnah Rasulullah gitu, mencintai Rasulullah padahal kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah gitu. Jadi kita ketahui dari situ apa sih yang membuat cinta Rasulullah kepada kita gitu, tentunya sholawat apa segala macam ya. Tapi ternyata di dalamnya termasuk salah satunya berbisnis atau berdagang, masya Allah gitu. Disitulah kita membuatkan diri bagaimana nih biar bisa kategori umat yang dicintai gitu. Jadi kita boleh kita pilih, kita harus berusaha bisa untuk ikut berbisnis. Jadi kalau menurut saya berbisnis itu bukan hanya sekedar uh, hanya untuk mencari nafkah, tapi jadikan ia juga sebagai passion kita gitu. Walaupun kita bekerja gitu ya, pastikan kita punya bisnis. Kalaupun kita kuliah, usahakan kita belajar karena apalagi masih muda ya, apalagi masih kuliah gitu. Berarti punya waktu yang banyak untuk mencoba untuk memulai bisnis gitu. Yang bunda-bunda gitu ya, yang seperti saya yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah gitu, bukan sebenarnya sih nggak dipaksakan untuk berbisnis gitu. Ya itu tadi seperti yang dijelaskan bahwa kalau kita lebih bermanfaat kan lebih banyak yang bisa kita lakukan hal-hal yang positif, berarti kita lebih dicintai gitu. Kalau kita masih punya waktu, harus pastikan diri kita berbisnis gitu. Jadi ketika kita bekerja
pilihlah bisnisnya yang praktis gitu ya, yang bisa dikerjakan hanya lewat WhatsApp gitu. Yang ketika kita kuliah juga gitu, eh, kita harus itu sebagai sebagai ilmu bagi kita, dan niatnya juga tadi mengikuti sunnah Rasul tadi gitu. Masya Allah. Dan kita tahu juga DNA seorang muslim itu adalah berdagang gitu. Kita lihat mulai dari Bunda Khadijah, kepada Nabi Muhammad SAW, ayahnya, pamannya, kakeknya itu semuanya berdagang gitu. Jadi bisa sebagai itu dari segi DNA-nya, dan dari kita sebagai muslim juga, sebagai muslimah gitu, ketika kita berdagang punya tambahan penghasilan gitu ya, otomatis kita bisa lebih banyak sodakohnya gitu, jadi lebih bermanfaat untuk orang. Seperti yang saya jelaskan, walaupun nggak diwajibkan, eh, kembali kepada nilai kita sebagai mukmin gitu ya, yang memang benar-benar mencari ridho Allah gitu. Kalaupun misalnya kita apa kesulitan di modal juga, pastikan juga bisnisnya ya modalnya kecil gitu, tetap bisa dijalankan walaupun sambil kuliah, sambil bekerja, sambil merawat rumah gitu, merawat anak-anak gitu. Saya juga termasuk dengan bisnis. Sekarang saya dari rumah aja gitu, bisa tetap berada di rumah tapi tetap berbisnis seperti itu. Jadi pastikan kita tetap berbisnis dengan niatan untuk mencontohi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah luar biasa. Nah, jadi memang berdagang, berniaga itu juga 9 dari 10 pintu rezeki, teman-teman. Dan kita memang mengikuti jejak Rasulullah. Teman-teman juga tahu kan bahwa Rasulullah, sahabat Rasul, nah itu mereka itu kaya juga dari perniagaan, teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman berniaga, berdagang, itu teman-teman yang memanajemen baik waktu, kemudian impian, keuangan, dan lain-lain, itu teman-teman yang memanajemennya. Nah, beda ketika bekerja. Nah, kalau bekerja kita lebih di, nah, diatur. Nah, karena di situ ada aturan-aturan tertentu. Nah, ketika berbisnis, teman-teman lebih yang mengatur, memanajemen. Nah, jadi bosnya teman-teman. Nah, istimewanya itu ketika berbisnis. Dan yang menggaji pun itu Allah, teman-teman, yang menggaji langsung Allah. Jadi bos kita itu juga Allah, Allah langsung gitu, Masya Allah. Nah, ini tadi Mbak Mana sempat nih mengatakan kata-kata modal. Nah, bagi orang yang baru mau berbisnis atau yang awam dengan bisnis, kalau mendengar kata modal, wah modalnya dari mana nih? Pasti mereka berpikir seperti itu. Nah, boleh nih Mbak Mana memberi tips-tips ke teman-teman nih, bagi teman-teman yang berkendala modal, apa sih tipsnya supaya tetap bisa berbisnis? Kadang kan biasanya ada yang pingin banget berbisnis, tapi kendalanya modal. Nah, di sini silahkan Mbak Mana memberikan solusi ke teman-teman yang menyimak IG Live malam hari ini. Ya. Ya, jadi dalam berbisnis pastikan kita apa ada modal gitu. Kenapa? Karena memang yang saya alami kalau kita berbisnis tanpa modal gitu ya, tanpa ada yang namanya stok gitu. Karena saya sebelumnya jualan seperti itu, tidak perlu stok, tidak perlu modal, itu ternyata saya nyantai gitu. Ya udah nggak laku, alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Kalau laku juga alhamdulillah gitu. Jadi kalau saat ini punya harus pakai modal gitu. Nah, di situ saya ini gimana nih caranya biar laku gitu kan, karena saya udah nyetok gitu. Jadi semangat, keyakinannya, dan pasrahnya ke Allah juga meningkat gitu, karena kan gini, Allah ini gimana ya biar laku, jadi gitu kan. Kalau nggak di tangan kita produknya kan kita nggak terlalu terlalu antusias meminta kepada Allah gitu.
Nah, untuk tipsnya itu saya juga di awal bergabung di bisnis saya ini bukan ujuk-ujuk saya dapat info langsung gabung gitu ya. Jadi Iya. waktu itu saya masih nggak punya modal gitu. Eh, jadi saya waktu itu kayak apa sholat dulu sholat apa namanya sholat hajat ya sholat dua hajat sama sholat istikharah gitu. Ya Allah, kalau ini memang bisnis yang benar buat saya gitu, karena saya memang foundernya dari bisnis yang sekarang itu saya udah beberapa kali baca bukunya di tahun 2014 atau 2013 gitu. Nah, jadi saya pas foundernya saya udah makin yakin gitu, udah yakin dengan bisnisnya. Saya nggak pernah tanya berapa ini gimana nanti cara jualinnya gitu. Saya nggak kepikiran ke situ, yakin dengan komunitas sama foundernya. Jadi saya berdoa, saya sholat hajat, semua sholat hajat juga dilakukan, sholat istikharah juga Masya Allah, ya. dilakukan. Gitu. Jadi tiba-tiba ada cara gitu dari Allah gitu. Saat itu saya diminta untuk membimbing anak-anak yang mau masuk ke pesantren gitu. Padahal saya sebelumnya nggak kenal sama sekali dengan beliau gitu. Jadi itu dikasih kayak ucapan terima kasih sangat mendekati dengan jumlah yang saya butuhkan gitu, Masya Allah gitu. Masya Jadi Allah. saya makin kaget kan, ini memang benaran ya jalannya untuk berbisnis gitu. Jadi tinggal menambahi sedikit lagi gitu, sesuai dengan yang saya cari gitu. Tapi kalau misalnya itu kan cerita dari saya, tetapi kalau dari mitra-mitra saya kemarin waktu itu ada juga yang berani jualan emasnya gitu, dia jual gitu. Ya udah Mbak, saya gabung, tapi saya besok mau jual emas dulu gitu. Dan Masya juga ada yang berani minjam gitu, tapi dia minjamnya ke saudara sih. Terus juga ada yang berani minjam ke orang tua karena memang alhamdulillah bisa terganti kembali gitu karena memang kita bisnisnya modal tipis untung manis gitu. Jadi Ya, insya Masya Allah lebih Allah. berputar gitu kan ketika sudah punya utang ke orang tua misalnya minjam saat memulai bisnisnya, alhamdulillah beberapa bulan atau beberapa pekan sudah bisa diganti gitu. Kalau yang pengalaman di grup saya di tim saya gitu. Jadi kalau intinya sih kalau kita yakin gitu, kalau kita yakin pasti ada jalannya gitu. Kalau kita misalnya ragu gitu kan, insya Allah apa? Kalau kita ragu pasti mintanya ke Allah juga kayak ragu-ragu gitu juga Iya. Allah mengetahui hati kita gitu. Jadi itu beberapa tips yang sudah saya lihat, yang sudah saya alami gitu. Tapi saran saya sih pastikan kita jangan pernah meminjam yang namanya ada riba gitu. Karena kalau sudah ketemu dengan riba itu sangat sulit untuk berkembang gitu. Jadi otomatis kita kalau dosa udah pasti ya, walaupun keberkahan ke depannya itu memang sangat sulit, kalau dosanya udah pasti. Jadi pastikan cari modal itu jangan ada ribanya gitu. Mungkin ada juga pernah saya dapat ilmu ya dari dari leader saya yaitu minjam ke beberapa orang gitu katanya. Jadi saudara misalnya kita punya tante satu gitu kan punya punya adik gitu. Jadi misalnya butuh modal itu 1.800.000 kita mintanya minjamnya itu jangan ke satu orang gitu karena setiap orang juga punya kebutuhan dan punya permasalahan ekonomi walaupun gak permasalahan lah maksudnya ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi gitu jadi kita meminjamnya ke beberapa orang biar jumlahnya tidak terlalu besar jadi pastikan juga kita untuk gantinya itu jangan terlalu mepet waktunya gitu karena memang jualan itu kita harus butuh yang namanya proses gitu. Kadang di awal itu kita masih ditolak gitu kan. Jadi kita harus tetap yakin dan terus mencoba gitu. Iya.
Masya Allah, luar biasa nih tipsnya dari Mbak Mana. Nah, ini juga ada yang tanya ya, bagaimana jawabannya kalau ada camit yang mau bergabung tapi alasannya belum ada modal. Nah, ini yang bertanya Mas Encep Nasrudin. Nah, Alhamdulillah ya, barusan sudah dijelaskan oleh Mbak Mana. Jadi ketika ada camit yang belum ada modal dan ingin bergabung, itu pertama memang minta sama Allah, kita juga harus yakin kalau akan ada rezekinya. Jadi ketika kita yakin ada rezekinya, insya Allah Allah kasih beneran. Nah tadi ketika kita ragu itu ya bisa jadi rezekinya juga ikut meragukan. Nah caranya gimana sih untuk mengumpulkan modal? Yang pertama, tadi Mbak Mana juga sudah menyebutkan contohnya kayak menjual emas. Nah, itu misal teman-teman yang pertama bisa menjual barang kesayangan ya teman-teman. Barang kesayangan, entah itu emas atau laptop atau yang lainnya. Dan yakin ya teman-teman, ketika berbisnis, bismillah saya bisa beli yang lebih baik lagi. Jadi memang ketika berbisnis kita niatkan uangnya itu diputar dulu. Nah, insya Allah ketika sudah diputar di perniagaan, kita bisa beli emas yang lebih bagus. Kita bisa beli laptop yang lebih bagus. Bahkan juga bisa sedekah. Terus bisa memberdayakan banyak orang. Itu insya Allah juga jadi amal jariah teman-teman semuanya. Terus yang kedua, teman-teman bisa pinjam. Dengan catatan jangan riba. Jadi memang ketika kita berbisnis itu kita memulai bisnis dengan keberkahan teman-teman. Sesuatu yang kita mulai dengan keberkahan, insya Allah hasilnya juga berlimpah, insya Allah. Nah jadi pastikan teman-teman ketika pinjam itu bisa ke keluarga atau ke orang tua. Pokoknya tidak riba. Nah hindari yang namanya riba teman-teman. Jadi memang langkah awal untuk berbisnis itu memang kita harus mengawali dengan keberkahan dan mengakhirinya pun juga dengan keberkahan gitu. Insya Allah ya, Bismillah saya doakan di sini teman-teman yang berbisnis bisa berkah dari awal sampai akhir. Maksudnya akhir gimana? Akhirnya misal akhir hayat dan lain-lain. Jadi Rasulullah pun juga seperti itu. Gitu, sahabat Rasulullah pun juga seperti itu. Mereka berdagang dan rata-rata orang yang berniaga itu orang yang terkaya gitu, Masya Allah. Nah, dan kayanya untuk apa? Kayanya untuk syiar. Nah, dalam rangka syiar, kemudian untuk bersedekah tentunya, membantu banyak kaum duafa, anak yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Dan yang membuat kita itu seret dengan bisnis yang kita jalani sekarang, itu ya, Masya Allah, full dengan manfaat, penuh dengan manfaat gitu. Mulai dari bangun masjid, kemudian juga kita bantu wakaf air, kemudian menyantuni guru ngaji di pelosok desa, itu Masya Allah. Jadi memang kita fokusnya bukan hanya di dunia saja, namun juga di amal jariah. Nah, ini sudah membahas terkait modal ya teman-teman ya. Alhamdulillah ketika sudah ada modal, teman-teman juga pasti memikirkan nih, wah ini alhamdulillah modalnya udah ada nih. Tapi kan kalau cari bisnis juga nggak asal-asalan gitu, harus tahu ilmunya. Gitu, harus tahu ilmunya. Bisnis yang tepat itu gimana? Nah, ini Mbak Mana coba, mungkin Mbak Mana bisa menjelaskan nih ya, untuk bisnis yang tepat. Nah, untuk para pemula yang awam nih, yang masih awam dengan bisnis, pasti mereka juga berhati-hati dalam memilih bisnis. Nah, apalagi sekarang kan macam-macam bisnis kan ya beraneka ragam ya, beraneka ragam. Nah, di sini kita juga memperhatikan dari segi keberkahannya, kemudian dari segi analisa bisnisnya yang tepat itu bagaimana. Nah, ini boleh nih Mbak Mana sharing ke teman-teman untuk yang pemula itu supaya menemukan bisnis yang tepat. Ya, silakan Mbak Mana. Ya, jadi kalau yang saya alami di lapangan itu alasannya modal gitu ya. Tapi ternyata kalau kita yakin pasti ada caranya. Jadi kalau saran saya, temukan bisnis yang modal tipis untuk manis gitu. Karena tidak semua bisnis seperti itu. Ada yang bisnisnya untungnya modalnya tipis, tetapi ternyata untungnya juga tipis gitu. Jadi capeknya saja gitu sampai begadang gitu. Ternyata pas dihitung
cuman berapa rupiah dapatnya gitu. Seperti kemarin juga kakak saya sendiri gitu kan, itu cerita gitu. Dia buka jualan baju gitu ya. Itu ternyata dia udah menghabiskan modal 5 juta sekian gitu. Itu udah berjalan berapa pekan, ternyata belum ada yang kembali gitu. Maksudnya keuntungannya itu nggak tahu kemana gitu. Apa memang beliau nggak bisa megang duit atau apa, saya juga belum Iya. memahami gitu ya. Tapi kalau di bisnis yang yang kita jalan ini, alhamdulillah jelas gitu. Jadi untungnya juga gede gitu. Jadi ketika kita punya untung yang lumayan gitu, kita bisa eh, pergunakan dengan 3 cara ya. Kita kembalikan modalnya atau apa sepertiga mungkin ya. Modalnya otomatis kita kembalikan dulu, sisanya kita bagi, bisa untuk menambahkan modal, bisa untuk sedekah tadi, bisa untuk dikonsumsi atau beli apa gitu. Jadi seperti itu kalau masalah modal. Dan pastikan juga teman-teman cari produknya yang yang repeat ordernya tinggi gitu. Teman-teman kalau jualan audio speaker gitu ya. Karena saya pernah ngalamin, makanya saya ceritakan audio speaker. Tapi ternyata kalau kita jualan audio speaker itu nggak ada yang beli 3, nggak ada yang beli 2 gitu, satu doang gitu. Itu pun kalau nggak rusak nggak beli lagi gitu. Walaupun udah rusak tentu beli lagi gitu. Jadi pastikan yang dibutuhkan semua usia, semua jenis, semua pria wanita gitu ya, semua anak-anak juga gitu. Jadi jangan bisnisnya yang cuman dipakai ibu-ibu saja gitu. Terus juga tahan lama gitu, tahan lama, bisa dikirim kemana-mana gitu. Kalau kita misalnya produknya itu cepat basi gitu, otomatis kita tidak bisa di-online kan gitu. Dan pastikan juga produknya itu ringan ongkir gitu, ringan ongkir biar bisa dikirim ke berbagai wilayah, ke pelosok, bahkan ke luar negeri gitu ya. Jadi kalau misalnya ongkirnya ringan gitu kan, kita juga bisa memberikan kepada konsumen free ongkir gitu. Jadi mereka merasa senang, wah kalau beli di sini nih dikasih free ongkir gitu. Jadi itu menarik minat dari konsumen kita. Jadi mereka jadi loyal kepada kita gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman menjual garam gitu ya. Sebenarnya sih ada di samping rumah gitu kan. Tapi kalau misalnya ada garam yang garam garam merah garam Himalaya gitu kan. Itu sebenarnya memang dipakai setiap hari gitu, butuh di rumah tangga gitu. Tetapi itu ternyata lebih mahal ongkir daripada barangnya gitu. Jadi otomatis iya mahalan ongkir. Jadi ketimbang dari produknya itu sendiri. Ketika kita pun yang sebagai penjual itu untungnya ternyata sangat tipis banget gitu. Jadi orang juga berpikir kalau ada di samping rumah gitu kan, kalau ada di pasar gitu ngapain harus online gitu. Iya, betul. Kenapa saya selalu menyebutkan online gitu kan? Kalau online pasti jangkauan bisnis kita akan lebih luas gitu. Bisa hanya dari rumah saja gitu. Kita cuman dasteran lah istilahnya ya, dasteran sambil di piring gitu, ternyata kita dapat transferan gitu. Jadi kalau harus offline gitu kan kita harus tungguin gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Jadi ketika kita tinggal nanti ada was-was apa segala macam gitu. Jadi kalau online juga eh, karena cara mencari duit juga kan, cara mencari duit juga sudah berubah kan. Kalau dulu kita pontang-panting gitu kan, sekarang kita bisa dengan pos
posting, bisa telepon, WA, live gitu kan. Karena memang kalau kata saya sih lebih simpel gitu, lebih simpel dan lebih memudahkan kita. Jadi kalau seorang perempuan bisa lebih multitasking ya, tadinya bisa sambil ngapain di rumah, bisa sambil jualan gitu. Pastikan juga produknya itu uh, manfaatnya itu tinggi, apa ya namanya, nilai manfaatnya itu bagus gitu. Jadi jangan cukup hanya halal saja gitu, pastikan juga toyib gitu kan. Karena kalau cuman halal saja gitu, banyak ya produk yang cuman halal ternyata membuat kita tambah sakit gitu. Jadi membuat asam urat jadi kambuh gitu ya. Ada kan produk seperti itu, halal sih halal gitu. Tapi ketika kita konsumsi ternyata mah kita kambuh gitu. Jadi pastikan produk kita itu adalah nilai manfaatnya tinggi sehingga ketika dikonsumsi orang menambah kesehatan mereka. Jadi niat kita yang di awal untuk membantu kesehatan orang itu bisa kita capai gitu. Jadi ketika di awal sudah saya jelaskan, pastikan niat dari bisnis kita itu adalah mencari ridho Allah. Jadi pastikan hal-hal yang walaupun itu kelihatannya sederhana ya, harus halal lagi baik gitu, tapi itu ternyata sangat menentukan dan memberikan keberkahan di dalam bisnis kita gitu. Terus pastikan juga produknya itu uh, apa direkomendasikan gitu, direkomendasikan oleh para tokoh, para artis gitu. Itu untuk memberikan nilai plus ya untuk produk kita. Jadi kalau memang apa kalau otomatis kan kalau memang kenapa harus di endorse para tokoh, otomatis itu menunjukkan bahwa mereka sudah mencoba produk tersebut gitu. Mereka juga yakin bukan cuma sekedar ujuk-ujuk berfoto sama produk tersebut gitu, tapi mereka juga pasti sudah merasakan manfaat dan khasiatnya ketika ada yang namanya direkomendasikan para artis atau tokoh itu, otomatis masyarakat juga akan lebih yakin gitu. Itu Mbak. Iya, Masya Allah, luar biasa nih terkait tips-tipsnya. Nah, teman-teman, jadi tadi sudah Alhamdulillah disebutkan ya terkait modal. Nah, ketika teman-teman sudah ada modal, pastikan teman-teman juga pilih bisnis yang tepat, gitu. Pilihlah bisnis yang tepat. Jadi, Alhamdulillah di bisnis ini itu juga kita diajarkan banyak skill, teman-teman ya. Tadi Mbak Mana juga menyampaikan bahwa pembinaannya bukan hanya jualan saja, bukan hanya penawaran, tapi skillnya juga macam-macam. Ada yang namanya skill menulis, contohnya menulis artikel, menulis e-book, bahkan buku, teman-teman. Dilatih untuk menulis buku juga, Masya Allah. Kemudian juga ada skill public speaking. Nah, contohnya ya seperti IG Live ini, terus ngisi Zoom, ngisi webinar, bahkan ngisi seminar secara offline. Nah, jadi public speaking pun itu juga dilatih, Masya Allah. Nah, ini juga ada nih Mbak pertanyaan dari KN Cep Nasruddin. Nah, bagaimana caranya dan sikap kita ketika ada beberapa mitra yang tidak aktif dihubungi dan tidak merespon? Terima kasih. Oke, jadi kan dalam bisnis kan pasti kita memiliki banyak tim ya. Nah, ini pentingnya kita membangun suatu tim supaya tim tersebut bisa aktif. Nah, ini yang ditanyakan solusinya Mbak Mana, supaya mitra yang nggak aktif, nggak ngerespon itu akhirnya aktif lagi ya. Silakan Mbak Mana. Ya, dari pengalaman saya, jadi kita ini dulu gitu, kita mungkin kalau di telepon nggak diangkat, mungkin bisa dulu dengan nomor yang lain. Nah, ketika kita udah telepon, kita jangan nanya bisnis gitu ya, jangan nanya bisnis, kita harus tanya kabarnya, apa permasalahan yang sedang terjadi. Itu biasanya kenapa mitra itu tidak aktif itu biasanya karena ada masalah
baik itu masalah pribadi, masalah keluarga, Mm-mm. atau mungkin masalah penjualan gitu bisa jadi. Maksudnya bukan masalah jumlah dari yang terjual, mungkin Iya. apa mental ya, mentalnya gitu. Jadi kayaknya nggak laku-laku apa ditolak Mm-mm. terus gitu. Jadi menurut dia mungkin ada di situ gitu. Jadi kita bicarakan dengan baik-baik. Jadi kita tanya, kita gali sampai dia terbuka gitu. Tapi insya Allah nggak ada sih kalau misalnya sampai sampai dia tertutup banget gitu. Nggak Iya. ada kalau yang saya alami. Karena kemarin juga saya mengalami sendiri gitu. Ada yang Mm-mm. tidak aktif udah berapa kali. Akhirnya saya telepon nggak diangkat gitu ya. Jadi saya japri, Mbak hari ini udah tahajud, udah duha belum gitu. Iya. Jadi dia, eh, iya ya, saya itu kan nggak bisa istiqomah Mbak duha, jangan paksa-paksa saya duha sampai gitu. Iya. Iya Mbak, nggak apa-apa, saya nggak maksa. Tapi kalau bukan sahabat kita, bukan teman-teman kita dalam lingkungan kita, dalam bidang bisnis kita, dalam pengajian kita, dalam kumpulan apalah, kalau bukan kita-kita yang saling menasehati kita, siapa lagi saya bilang. Saya bukan maksa Mbak untuk duha, tapi saya cuma mengingatkan gitu. Baru dia itu akhirnya besokannya, Mbak, alhamdulillah hari ini saya udah duha. Mbak, hari Masya ini saya udah duha. Akhirnya dia apa laporan ke saya. Ternyata dia Allah. memiliki sifat yang tidak mau diumumin di grup ternyata kalau Oh, untuk gitu. Jadi setelah ya. itu saya tahu. Jadi ya udah nggak apa-apa Mbak, nanti laporannya ke saya aja gitu. Ya. Nah dari situ akhirnya dia, oh nanti saya akan mau ROD Mbak 10 botol, ini Masya masih kurang uangnya sedikit Allah. lagi. Gitu. Jadi itu sih intinya, kita harus membangun komunikasi, kita gali apa yang terjadi terhadap dirinya gitu. Seperti itu dari saya. Ya, luar biasa nih tips dari Mbak Mana. Jadi ketika memang ada mitra yang kurang aktif, itu memang pertama kita harus menggali, gitu, menggali apa permasalahannya, gitu. Jadi jangan membicarakan terkait bisnis, gitu, karena ketika nggak aktif pasti ada suatu permasalahan, dan di situ kita gali apa permasalahannya dan kita berikan solusi. Dan memang kalau mitra itu kan memang bermacam-macam karakternya ya teman-teman ya. Bermacam-macam karakternya, tugas kita sebagai mentor di sini memahami, berempati. Nah, ini karakternya apa nih? Nah, ketika teman-teman di sini memiliki sosok mentor, itu pasti teman-teman mudah nih, mudah untuk belajar gitu, menangani mitra-mitra. Nah, jadi disinilah pentingnya sosok mentor untuk teman-teman. Ada tipe mitra yang melankolis, oh ternyata cara penanganannya seperti ini. Kemudian ada tipe mitra yang plekmatis, terus ada yang sanguinis, bahkan ada yang koleris. Nah, itu tidak bisa kita samaratakan karena mereka karakternya berbeda-beda. Nah, cara penyampaian pun itu juga berbeda. Nah, bahasa yang kita sampaikan pun juga berbeda, teman-teman. Nah, jadi perlunya kita di sini memahami karakter mitra yang beraneka ragam, teman-teman. Nah, dan bagaimana sih supaya kita itu bisa memahami? Nah, di sini ada ilmunya. Ada ilmunya dan juga ada polanya juga. Ada polanya, ada ilmunya. Dan ketika teman-teman tahu nih, ingin tahu lebih mudah, itu butuh jam terbang memang teman-teman. Bahkan ketika teman-teman jam terbangnya udah tinggi, itu kita ketika baca cara chat mitra aja udah paham. Oh, ini orangnya melankolis nih. Oh, ini orangnya koleris. Nah, itu udah kelihatan teman-teman. Nah, itu teman-teman makanya di sini butuh sosok mentor, teman-teman semuanya. Karena dengan mentor, teman-teman bisa berkonsultasi. Oh, cara menangani plekmatis kayak gini. Jadi itulah yang membuat bisnis teman-teman, super timnya itu semakin kuat. Karena di sini kita berbisnis dengan manusia. Nah, dengan manusia, bukan robot ya teman-teman, dengan manusia. Maka dari itu perlunya kita memahami, kita berempati. Bahkan kita juga memposisikan diri itu bukan hanya sebagai mentor saja, tetapi bisa menjadi orang tuanya, atau mungkin jadi kakaknya, bahkan jadi adiknya, atau
jadi anaknya gitu, bahkan jadi sahabatnya, pamannya, bibinya. Nah, itu kita menyesuaikan karena mitra juga beda-beda ya, teman-teman yang kita temui. Ada yang usianya lebih tua di atas kita, ada yang sama, bahkan ada yang di bawah kita usianya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa memposisikan diri kita tentunya. Nah, baik. Sekarang silakan closing statement dari Mbak Mana nih sebelum IG Live malam hari ini ditutup. Silakan Mbak Mana. Ya, ada satu lagi tadi ya yang ini Ya, untuk silakan. mentor gitu. Jadi kita harus punya mentor atau leader ya seperti yang Iya, dibilang Mbak Lutfi. Kalau kita udah punya mentor, punya leader, kita hanya mengikuti apa yang disarankan gitu. Tidak perlu lagi yang namanya try and error iya betul. memulai bisnis gitu. Jadi misalnya kalau leader atau bisnis kita itu sudah pernah jatuh ke lubang A gitu. Jadi dia tinggal bilang jangan lewat situ, di situ ada Iya, lubang A gitu. Jadi kita nggak terjatuh lagi ke situ gitu. Nah, pastikan punya mentor. Untuk closing statement-nya, ya pastikan ingat kembali kita diciptakan untuk apa. Tugas kita di muka bumi sebagai apa. Jadi yang kita tinggalkan setelah kita tiada itu apa gitu. Jadi karena yang kita milikin itu pun hanya 3 gitu. Yang kita makan akan habis ketika kita sudah kenyang. Yang kita pakai akan usang kalau sudah kita pakai. Dan yang menjadi milik kita sebenarnya itu hanya yang kita sedekahkan, yang kita infakkan. Hanya itu yang menjadi bekal kita. Nah, pastikan bisnis kita itu sebagai ladang kita untuk mencari ridho Allah, sebagai kendaraan kita untuk menuju jannah. Jadi Masya Allah. selalulah evaluasi diri kita, selalulah evaluasi bisnis kita. Ini sudah Allah ridhoi, ini sudah cocok dengan syariat Islam belum gitu. Jangan kita sampai hanya berbisnis habis waktu lalai terhadap keluarga, terhadap Allah, tetapi ternyata bisnis kita tidak bernilai ibadah gitu. Jadi pastikan selalu evaluasi diri dan bisnis kita. Seperti itu Mbak Lutfi. Iya, Masya Allah luar biasa. Nah, ini teman-teman juga ada yang kepo nih, cara gabung bisnisnya gimana sih Mbak Mana? Nah, silakan dijelaskan sekalian Mbak, cara gabung bisnisnya. Ya, silakan. Untuk bergabung bisnisnya itu sangat sangat mudah ya, karena teman-teman nggak perlu lagi untuk menyediakan toko atau ruko dulu gitu ya. Tinggal apa nih? Tinggal telepon ya apa nih? Tinggal chat atau DM di IG saya gitu. Teman-teman hanya eh, gabung atau tinggal beli produk yang untuk kita jual. Karena memang seperti yang saya jelaskan, pastikan kita punya stok untuk menunjukkan keyakinan kita kepada Allah. Intinya cuman membeli paket usaha saja. Jadi tidak ada istilah uang daftar atau apa, hanya membeli jenis paket usaha dan langsung gabung di grup pembinaan seperti itu. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Nah, terima kasih Mbak Mana ya sudah mengisi nih, sudah sharing pada malam hari ini. Ilmunya sangat luar biasa terkait bisnis rasa pesantren. Nah, insya Allah semuanya yang di bisnis ini makin kaya dan makin takwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Alhamdulillah ya teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari Mbak Mana. Bismillah saya doakan teman-teman di sini bukan hanya sekedar belajar, tetapi teman-teman juga mempraktekkan ilmu-ilmu yang teman-teman dapatkan. Insya Allah ketika teman-teman mempraktekkan, insya Allah juga akan menghasilkan juga. Jadi ketika teman-teman praktek, insya Allah juga ngefek. Dan bismillah ya, teman-teman kita di sini belajar untuk prom, terus belajar untuk bersegera juga ya. Karena fadilah ilmunya teman-teman ibaratnya habis di charge full 100%.
Nah, ketika teman-teman bersegera itu semangatnya juga masih 100%. Kemudian fadilah rezekinya pun juga ikut prom 100%. Beda ketika menunda-nunda itu malah biasanya akhirnya nggak jadi gitu karena fadilahnya udah turun banget. Itu sayang banget, sangat disayangkan karena fadilah ilmunya ikut berkurang, fadilah rezekinya juga ikut berkurang. Jadi salah satu rahasia sukses pengusaha itu prom, teman-teman ya. Dan cara gabung bisnisnya itu sangat mudah. Teman-teman bisa DM ke Instagramnya Mbak Mana ataupun ke saya, silakan langsung di DM saja dan nanti juga akan diarahkan ke WhatsApp. Nah, teman-teman di situ bebas untuk konsultasi. Jadi free untuk konsultasi. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menghadiri IG Live pada malam hari ini dan terima kasih Mbak Mana. Bismillah kita bisa berbincang-bincang di lain waktu lagi. Amin amin ya robbal alamin. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.